menjelang Pilpres 2024. Kan apalagi Pak Jenderal Ugro udah ada di dalam apa namanya KPK-nya Anies ya waktu itu ya. Ya, jadi pencegahan korupsi. Ya, jadi ini sejarah membuktikan ya. Sejarah membuktikan bahwa beliau itu adalah salah satu tokoh yang memang anti korupsi. Dan dengan segala macam cara sekarang sudah terkuak semua skenario untuk penyegalan beliau dengan segala macam cara tuh semuanya tidak berhasil, dan sekarang perahu makin berlayar kencang nih ya. Gitu. Gimana menurut Pak Ugro nih harapannya nih? Ya, mudah-mudahan ke depan nanti kesejahteraan bangsa dan kemajuan negara kita nanti bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ya, kalau kita melihat dari fenomena apa namanya Anies Gus Imin ini, waktu Anies sendiri juga sudah hebat, ditambah lagi Gus Imin, fenomena bersatunya Gus Imin dari apa namanya NU ya, ditambah lagi dengan Muhammadiyah, dukungan dari mana-mana, apalagi dukungan sekian ratus jenderal ya, nggak tanggung-tanggung ya. Ternyata Nasdem juga banyak. Saya pikir saya lagi ngintip-ngintip ya, ada berapa jenderal yang ada dari Nasdem, ternyata cukup banyak ya. Ya, jadi kita ini kan tidak main tebak-tebakan. Jadi siapa yang mau maju dari capres ya, yang menurut nurani kita dengan rekam jejak yang paling pas di Indonesia ya pasangan Pak Anies dengan Pak Cak Imin ini, jadi pasangan Amin ini. Ya benar ya. Iya Pak. Tapi saya yakin karena memang kepedulian Pak kita ini yang sudah ratusan ya, nggak sedikit ya, begitu ratusan, dan pengaruhnya juga cukup banyak. Ini saya memperhatikan belum pernah terjadi di era sebelumnya. Ini baru pertama kali ini. Ini dari mulai daerah Soekarno, era Soeharto, diganti lagi era lainnya. Baru kali ini kepedulian Pak TNI Polri itu yang sudah punawarawan itu terhadap apa namanya situasi politik ya, yang memang begitu dahsyat ya, luar biasa ya. Yang tadi katanya nggak mau cawe-cawe tetap cawe-cawe, bahkan sekarang menyedihkan lagi. Saya benar-benar menyedihkan seorang presiden yang masih menjabat. Pak, saya sebagai LSMP sini kita selalu mengkritisi perilaku politisi. Kita selalu berpartisipasi setiap 5 tahun sekali mendukung calon presiden tanpa minta apapun, lalu kita support. Yang saya sedih kemarin muncul di iklan, beliau mengiklankan partai. Nah, gimana dulu Pak Jenderal Ugro Syahnuni? Ini hal-hal yang mungkin orang belum bahas ya. Saya justru terusik sekali saya. Terusik seorang presiden yang masih menjabat sebagai presiden. Dia mengiklankan putranya sebagai ketua umum di partai tersebut. Gimana Pak Jenderal? Ya, kadang-kadang kan ini terlalu euforia pada sesuatu hal gitu, lupakan dirinya siapa. Jadi ke depan nanti ya memang berat ya kalau sudah jadi pejabat publik, apalagi sampai tingkat tinggi gitu ya. Ya kaku sih jangan ya, tapi hal-hal mana yang tidak perlu dilakukan kan bisa direm dulu. Jadi dan suara sering bilang tuh apa ya, maksudnya gini, jangan sampai kita nih merasa bisa, tapi kita bisa merasa. Jadi ya ini kan presiden Pak, kan presidennya masih menjabat, udah ngomong dia tidak mau cawe-cawe dan segala macam. Akhir terbukti semua berbanding terbalik apa yang dikatakan. Jadi apa namanya perkataan dan perbuatan berbeda. Ya kalau saya kan gini Pak, soalnya pendidikan dulu kita kenal kan ada revolusi mental. Nah kalau ini disampaikan, saya rasa juga apa ya, kalau orang merasa dirinya tidak mampu, tidak akan menutupi ketidakmampuan dengan bicara semaunya sendiri gitu Pak. Jadi kita mesti ngomong apa lagi gitu Pak rasanya? Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi berikutnya lah. Tidak perlu lagi harus terjadi lah kita. Siapa yang bisa tertipu dengan situasi sekarang kan nggak bisa. Justru ini pendidikan bagi yang berakal sehat lah. Kali lagi ke pasangan Amin Gus Gus Caimin. Terus apa namanya Jenderal Ugro ini kira-kira
apa yang sudah terlihat ya, kasat mata dari pandangan seorang Wakapolri ya, tentang hukum, tentang apa namanya sosial dan sebagainya. Ya ini menurut saya ini pasangan yang saat ini saya katakan clear and clean. Jadi nggak bisa lagi diganggu-ganggu gitu loh. Mau dikriminalisasi juga nggak bisa gitu. Jadi Iya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jumpa lagi dengan Jenderal Polisi Ugroseno, Wakapolri di era kepolisian Republik Indonesia sedang jaya-jayanya. Sehat-sehat Pak Jenderal? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Saya kangen tuh dengan kepemimpinan antum sebelumnya ya. Karena kita merasakan sekali ya betapa indahnya ya, betapa sejuknya, tidak ada kasus-kasus yang aneh-aneh. Ya. Semut gitu loh. Jadi begitu kemarin saya kontak sama teman saya, salah satu politikus ada di Demokrat, sekarang udah keluar. Dia bilang besok insya Allah saya mau podcast dengan Jenderal Ugroseno. Waduh, salam Bib buat beliau. Itu beliau jenderal yang 100% bersih katanya, luar biasa. Ya saya juga ngikuti ya, setelah di eranya Bapak saya ngikuti persis bagaimana kepemimpinan waktu itu ya, sehingga wibawa kepolisian itu begitu hebat ya. Nah, rupanya apa namanya saat ini di usia pensiun ya, Pak Jenderal aktif di Nasdem, jadi caleg Nasdem. Dapil Sumut 1. Masya Allah. Ada berapa jenderal yang masuk di Nasdem itu yang jadi calon anggota dewan? Nasdem banyak yang saya kenal saja. 1, 2, 3, 4. Banyak 4 yang kebetulan pernah tugas sama-sama saya ya. Masya Allah. Nyalek semua? Nyalek semua. Alhamdulillah. Jadi ini mungkin panggilan ya? Panggilan nurani. Panggilan nurani ya? Bukan Hanura loh. Panggilan nurani. Nurani, betul. Memang kita melihat ya, pada saat apa namanya Surya Paloh bersumpah ya, nah, itu sempat merinding ya. Betapa sumpah itu dia ingin bangsa ini berubah ya. Nah, didukung dengan beberapa ada jenderal di dalam, semakin mantap ya. Betul. Luar biasa. Menurut Pak Ugro ini pasangan Anies Muhaimin ini, Gus Muhaimin ini kira-kira seperti apa? Setelah ngikuti sekian lama, apa yang ada di apa namanya pemikiran Pak Ugro-nya? Apa kira-kira misi visi beliau ini seperti apa? Pasangan seperti apa kira-kira? Ya, saya lihat pasangan ini pasangan yang ideal ya. Kemudian mereka sejajar, seimbang ini. Calon presiden dan calon wakil presiden seimbang. Pemikirannya hampir sama ya. Ya harapan kita dengan rekam jejak beliau berdua ini selama ini, saya melihat bahwa Indonesia akan mengalami suatu perubahan yang lebih baik daripada sekarang. Semakin meribon gitu ya? Ya, jadi ke depan saatnya kita hadir di dunia internasional dengan kehadiran pemimpin yang kira-kira disegani oleh para kepala negara sedunia kira-kira. Betul. Ya memang terlihat ya kalau kita melihat rekam jejak ya. Terus apa namanya sambutan dunia internasional terhadap Anies dan Caimin ya, begitu luar biasa ya. Ya rekam jejak beliau, Pak. Jadi rekam jejak ini beliau tidak terpengaruh dengan macam kritik-kritik yang beliau juga senang dikritik, karena dikritik itu berarti untuk bisa lebih bagus. Jadi saya juga mengikuti beliau waktu beliau gubernur selama 5 tahun menjadi tim gubernur untuk pencegahan korupsi dan bidang hukum. Oh ya, gitu. Saya 5 tahun di situ dan udah lama ya di dalamnya. Ya, jadi 5 tahun laporan kita, saya dengan Mas
Bambang Wijoyanto, Hmm. Pak Yusuf, Kak Bu Tata, ada dulu ada Bu Nur Safani juga, dan 2-3 rekan yang lain. Itu selama 5 tahun kita bisa menghambat kebocoran anggaran sebesar 7 triliun. 7 triliun. Itu di Pemda DKI loh ya. Baru banyak level Pemda ya. 7 triliun. Kalau kita nggak ada mungkin itu udah lepas. Saya baru terdengar kalau Bapak ada di dalam. Iya. Taunya cuma BW aja. BW, Bu Tata dan lain-lain saya tahu tuh. Iya. Karena saya juga salah satu pendukung berat ya. Iya. 2017 itu ya salah satu yang all out mendukung Anies sama Sandi itu ya, kita begitu gencar ya. Kita gabung dengan Alex Asma Subrata waktu itu. Oh, almarhum ya. Almarhum di Asa Center ya. Nah, itu sayang beliau sudah mendahului kita ya. Nah, terakhir beliau juga pernah berpesan ya waktu itu dengan Sandi. Ini pengalaman yang disampaikan waktu itu. Mas Sandi, kalau Anda mau 2024 menjadi pemimpin besar, dengan nasihat saya yang nasihatnya nggak dipakai. Pak Guru pengen tahu apa nasihatnya? Apa itu? Nah, jadi ini pengalaman empiris itu waktu itu karena kedekatan Alex Asma Subrata dengan Sandi ini, dia ngasih nasihat. Begitu Prabowo masuk ke rezimnya Jokowi, kan Sandi kan masih di luar. Nah, diwati-wanti sama Pak Alex. Sandi, kamu jangan ikutan masuk dalam. Minimal kamu sudah punya aset politik kurang lebih sekitar 60 juta suara. Jadi kamu jangan masuk ke dalam. Kalau kamu tidak masuk ke dalam, insya Allah di 2024 kamu bisa berkibar gitu. Nah, rupanya nasihat ini perlu saya ungkapkan juga ya sebagai pengalaman empiris ya. Karena Alex Asma Subrata ini salah satu tim sukses yang nothing tulus. Karena dia kepedulian dia bagaimana bangsa ini ke depan gitu loh. Jadi dia benar-benar memperhatikan calon-calon pemimpin, karena Sandi itu salah satu aset. Disayangkan, tapi rupanya beliau dipanggil Allah lebih dulu ya. Beberapa bulan sebelum meninggal saya sempat telepon-teleponan. Ya, dia setengah menyesal ya dengan langkahnya Sandi masuk bergabung. Nah, akhirnya sekarang kan terbukti kan? Terbukti apa yang disarankan tadi dia nggak dipakai, akhirnya ya sekarang kan semacam terkatung-katung ya. Sana enggak, sini enggak ya. Gimana menurut Pak Ugro nih? Ya, sebetulnya kata kuncinya adalah mengendalikan diri dan hawa nafsu. Iya. Jadi harus berhitung. Jadi makanya perlu pengalaman bagi yang muda, ya kan, untuk berbuat, berkarya, ya mengkoreksi diri, status self correction tadi, supaya nanti ke depan pada saat ada kesempatan untuk memimpin, dia sudah pengalaman banyak. Gitu. Dan jadi, mendengarkan juga nasihatnya. Iya, mendengarkan. Karena seperti itu kan, nasihat-nasihat dari pendukung itu kan harusnya kan didengarkan. Iya, betul. Karena kalau tidak mendengar, akhirnya kan nyesal di belakang, nggak sayang kan. Coba waktu itu dia dia dengarkan, diikuti. Saya juga sempat menyampaikan semacam harapan ya dengan Sandi, salah satu tokoh muda yang cukup punya kemampuan ya. Tapi ya pilihnya berbeda, ya udah rekadung ya, boleh buat ya. sama dengan di ABRI dulu kan, atau TNI Polri Pak. Kita begitu Letnan 2, yang kita inginkan kapan naik pangkat Letnan 1. Nggak pengen langsung Letnan Kolonel, nggak mau. Waduh. Nanti Letnan 1, kapan dia bisa kapten, atau sekarang AKP ya, polisi ya. Terus naik gitu. Jadi jangan sampai Letnan 2 berpikir ingin jadi Kapolri bintang 4, nggak bisa. Nah, ini yang salah ya. Yang salah ya. Pengalaman perlu lah. Iya. Elit politik mesti kita ingatkan ya. Iya, semuanya jangan loncat atau jatuh ya. Jangan. Kalau yang bisa loncat itu kalau orang memang ahli lompat tinggi. Lain lagi ya. Jadi itu perlu latihan juga, pengalaman. Nggak bisa Pak begitu lahir langsung loncat, itu nggak bisa. Loncat, iya. Kita melihat beberapa menjelang Pilpres 2024 kan, apalagi Pak Jenderal Ugroni udah ada di dalam KPK-nya Anies ya waktu itu ya. Jadi pencegahan korupsi. Iya, jadi ini sejarah membuktikan ya. Sejarah membuktikan bahwa beliau itu ada salah satu tokoh yang memang anti korupsi.
Dan dengan segala macam cara sekarang sudah terkuak semua Ya. skenario untuk penyegalan beliau dengan segala macam cara tuh semuanya tidak berhasil, dan sekarang perahu makin berlayar kencang nih ya. Ya. Gitu. Gimana menurut Pak Egro nih harapannya nih? Ya, mudah-mudahan ke depan nanti kesejahteraan bangsa dan kemajuan negara kita nanti bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi saya aja Purnawirawan merasakan kalau PBB itu benar-benar ditiadakan di situ. Jadi guru-guru juga ada, kemudian para pahlawan itu beliau sangat-sangat menghormati. Jadi sudah merdeka, kenapa tidak bisa menikmati tanah dan air yang ada di Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan beliau nanti setelah di DKI berhasil, kalau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Presiden Republik Indonesia, ya saya yakin kondisi yang sekarang ini akan berubah. Ya mudah-mudahan totalitas lah, mungkin masyarakat akan tersenyum kembali, nggak ada lagi yang harus menangis, sedih dan sebagainya. Ya kalau kita melihat dari fenomena Anies Gus Imin ini, waktu Anies sendiri juga sudah hebat, ditambah lagi Gus Imin, fenomena bersatunya Gus Imin dari NU ya, ditambah lagi dengan Muhammadiyah, dukungan dari mana-mana, apalagi dukungan sekian ratus jenderal ya, nggak tanggung-tanggung ya. Ternyata Nasdem juga banyak. Saya pikir saya lagi ngintip-ngintip ya, ada berapa jenderal yang ada dari Nasdem, ternyata cukup banyak ya. Ya, jadi kita ini kan tidak main tebak-tebakan. Ya. Jadi siapa yang mau maju dari capres ya, yang menurut nurani kita dengan rekam jejak yang paling pas di Indonesia ya pasangan Pak Anies dengan Pak Cak Imin ini, jadi pasangan Amin ini. Ya itu kan kalau kita melihat kan betapa susahnya ya seorang Surya Paloh ya, dia berjuang ya. Waktu itu kan masih sendiri ya, PKS juga masih, tapi beliau tidak dengan istiqomah ya, akhirnya gabung PKS, gabung juga Demokrat, terakhir dengan bersemangat dengan Demokrat, gabung lagi PKB, tapi beliau masih tetap konsisten ya. Jadi sebagai tokoh dalam bangsa kita, ya kan, dalam negara kita ini, seperti Surya Paloh ini sudah tidak bisa dikatakan tokoh biasa. Ini tokoh luar biasa. Jadi sendiri saja berani, apalagi dibantu kawan-kawannya. Sendiri saja berani. Karena dia buktikan kan. Iya, coba kalau beberapa pimpinan partai politik, ya kan, ada seperti Pak Surya Paloh ini, nggak usah banyak-banyak, ada 5 saja, Indonesia ke depan nanti udah lebih baik daripada yang kondisi-kondisi sebelumnya. Jadi sampai saat ini menurut Pak Egro ini program Anies kan banyak sekali ya. Di antaranya perubahan ya. Perubahan. Yang tadi ya sekolah mahal jadi murah, pangan mahal jadi murah. Nah ini kalau kembali ke tentang kesehatan ya, kesehatan yang murah. Kembali lagi kan ke fisik ya. Nah, artinya kan perlu olahraga ya. Nah ini menurut Pak Egro apa nih kira-kira program olahraga yang akan misi visi Anies tentang olahraga nih? Apa yang diharapkan? Saya berharap begini, karena saya juga kebetulan diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi ketua umum pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja seluruh Indonesia. Jadi saya mengikuti selama hampir 10 tahun, Pak. Jadi carut marut urusan organisasi cabang olahraga ini, khusus tenis meja ini, ya sejak 2014 lah. Berarti kan sejak masa kepemimpinan awal Pak Presiden Jokowi sampai sekarang tidak tuntas. Ya kan? Ini kenapa tidak tuntas seperti ini? Karena ya saya lihat ada Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ya memang di undang-undang diatur, tapi tugasnya apa? Merasa sebagai seorang komandan dari induk organisasi cabang olahraga. Padahal mereka ini tugasnya pelayan. Tapi pelayan pengen jadi bos, pengen jadi tuan rumah seperti ini. Jadi sifat melayani tidak ada. Nah, kemudian KOI juga sama. Terus
Menpora. Saya harap Menpora udah berapa kali ganti, ketemu susah. Diajak komunikasi susah. Padahal ya kita ini, para pimpinan Indo Organ Cabang Olahraga, mau ketemu mau bicara sama Allah aja gampang. Kayak orang Islam kan tinggal ambil air wudhu, bicara sama Allah pasti diterima. Langsung ya. Tidak pernah nggak diterima. Iya. Jadi bicara sama manusia susah. Kemudian ya pimpinan-pimpinan lembaga tadi yang saya sebut, KONI, KOI, dan Menpora ini sepertinya tidak pernah membaca undang-undang. Ya, jadi yang penting ditanya, Anda berprestasi nggak atletnya? Jadi semua bicara hasil, Pak. Jadi nanti kalau medalinya banyak, bangga. Mereka tidak pernah bicara proses. Awalnya dari ke hulu ke hilir tidak pernah ditanya. Cuma sampai acara pemberangkatan kontingen, nanti kan presiden bisa nggak target medalinya misalnya naik 20? Dasarnya apa? Tidak pernah melihat seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Anies nanti bisa memberikan perhatian khusus untuk olahraga. Karena olahraga ini juga membawa nama harum bangsa, Pak. Dinyanyikan lagu Indonesia Raya, bendera merah putih dinaikkan. Nah, kapan kita bisa maju? Ya, seperti saya dari dulu jangan pakai naturalisasi. Kapan kita bangga dengan bangsa kita? Ngapain harus pakai bangsa lain untuk jadi atlet Indonesia? Saya nggak bangga situ. Nah, mari kita sama-sama bangun ke depan nanti sehingga ada proses regenerasi, kemudian penghargaan kepada atlet. Ya, kemarin waktu saya dengar atlet bulu tangkis nggak salah itu almarhumah Vera ya, dulu kan menghasilkan nama harum bangsa. Begitu sakit, rumah sakit aja mau nerima sulit. Makanya ya ke depan nanti mudah-mudahan seluruh atlet yang pernah berjasa untuk bangsa dan negara ini menjadi aset bangsa kita dan dirawatlah hari tuanya seperti itu. Memang kalau memperhatikan tentang itu saya juga prihatin ya. Iya. Prihatin tentang ada salah satu petinju kita ya. Iya, petinju kita yang begitu hebat, tapi di akhir-akhir sudah dapat penghargaan luar biasa, tapi di akhir-akhirnya hidupnya pun susah. Ya. Tidak ada perhatian khusus dari pemerintah ya. Mereka sempat mengeluh, tapi tidak memperhatikan ya bagaimana dia mau bertanding dengan tidak ada beban ya. Sementara ekonominya juga morat-marit ya. Sehingga begitu dia mau naik ke panggung itu dia stres ya. Nah, menimbulkan akhirnya jadi kalah ya. Itu keluhan mereka. Ini mungkin kenapa saya tanyakan tentang olahraga, karena saya tahu Pak Uglo ini memang hobinya olahraga ya. Jadi mungkin selain tenis banyak bidang-bidang lain yang perlu dibenahi ini. Ya, seperti gini. Pekan olahraga Mas. Ya, kan? Saya berpikir kenapa Pekan Olahraga Nasional harus dilaksanakan di keliling Indonesia. Ya kan? Ada bupati, wali kota, bangun di kotanya, di kota yang ada, yang dia pimpin itu sarana olahraga yang ada. Seperti di Cina, Pak. Cina itu satu bangunan bisa sampai tingkat 8 atau tingkat 7. Nanti lantai 1 mungkin untuk basket, lantai 2 untuk bulu tangkis, lantai 3 untuk tenis meja yang sampai ke atas. Karena space-nya kan terbatas. Masyarakat bisa latihan di situ. Jadi di Cina itu generasi-generasi muda di sana tidak ada yang, menurut saya nih, tidak ada yang terlibat narkotika, kenakalan remaja, geng motor, nggak ada. Karena mereka diberikan sarana olahraga di situ. Di kita belum ada. Nah, tingkat provinsi membangun sarana yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh para atlet olahraga di wilayahnya. Ya kan? Misalnya contoh di daerah yang di tengah-tengah pulau misalnya, ya kan, mungkin tidak ada panjat tebing, ya kan, yang nggak usah dibangun di situ. Jadi olahraga yang kira-kira sesuai dengan kondisi geografis ya, geosportnya apa di situ, ya kan. Nah, kemudian PON, sekarang kita lihat PON nanti dilaksanakan di Aceh dan di Medan. Kenapa harus di 2 provinsi? Ini proses yang menghambur-hamburkan uang aja, gitu loh. Bagi saya PON dilaksanakan aja di Jakarta. Sarana prasarana udah dirawat tiap tahun oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, ya kan, oleh Indo Organ Cabang Olahraga sudah dirawat. Jadi kalau nanti ada PON ya di Jakarta, masyarakat bisa menikmati menggunakan sarana transportasi dan sebagainya. Jadi biar seluruh Indonesia bisa datang ke Jakarta. Tapi di daerah juga harus bangun supaya untuk mendukung PON di sini. Jadi tidak lagi keluar harus membangun
gedung olahraga yang baru, stadion yang baru, tidak perlu. Itu aja. Nah, ini lebih efisien, lebih efektif seperti itu. Ya ini banyak gedungnya tapi tidak efisien ya. Ya setelah dipakai pon, ya Selesai, di nganggur ya. Kalimantan Praktis Timur saya lihat nganggur ya. juga nganggur, rusak. Di Ya. Riau juga sama, sayang. Ya, di Palembang kan Jakabaring kan Iya, segitu besarnya iya. sarana segala macam apa. Ya seperti Bapak bilang tadi, ini tidak mendapatkan satu perhatian khusus ya. Iya. Kalau di luar tuh yang saya pernah dengar tuh olahragawan tuh ada gaji, dapat gaji, Ya dapat sama, salary. sama kita dengan tenis meja, Pak. Saya mau pinjam tempat di Gelora Bung Karno itu. Sewa untuk pelatnas. Ya. Satu hari saya harus bayar sampai 5 juta. Satu hari. Satu hari. Gimana Masya coba? Allah. Orang mau menciptakan atlet internasional, ya kan, berprestasi harus bayar. Harus bayar. Harus minta dispen. Jadi ya seperti Gelora Bung Karno, saya rasa kalau mau dipakai untuk fasilitas olahraga ya beberapa negara yang saya lihat ya berikan kepada induk organisasi cabang olahraga. Jadi pemerintah kepada induk organisasi cabang olahraga langsung dia Iya, daripada gedung itu mubazir kan, Iya, nganggur bebas. kan, nggak dipakai kan. Makanya Gelora Bung Karno kalau perlu dari wilayah khusus itu. Jadi kendaraan tidak bisa lewat situ. Kecuali mungkin kendaraan listrik yang di terbatas saja, Pak. Jadi jangan sampai malah jadi kan ada pameran mobil, pameran dan sebagainya. Olahraganya itu. Jadi paru-paru kota, ibu kota Jakarta ini harusnya bebas dari asap knalpot kendaraan. Iya, sudah seperti itu ya. Iya. Ya, karena olahraga ini kita kan lihat dulu kita punya petinju kan cukup hebat kan, tapi sampai sekarang kan tenggelam ya. Iya. Nggak ada lagi muncul kader-kader lainnya ya, karena perhatian pemerintah tadi ya. Makanya saya bilang Jakarta ini sangat efisien dan efektif. Kenapa? Sekarang sudah MRT, Pak, dari Lebak Bulus tuh. Lebak Bulus nanti di pusat dibangun asrama atlet. Oke. Ya kan? Nanti di stasiun lagi dari Fatmawati ada lagi. Kemudian ada lagi Cipete, Haji Naim sampai ke Bayoran Bayoran baru Blok A itu. Itu kalau dibangun wisma atlet kan, atlet begitu mau latihan ke Senayan tinggal naik kereta turun, nggak usah pakai mobil, Pak. Itu dibangun nanti ya, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan juga oleh Pak presiden sama wakil presiden baru seperti itu. Dan jadi, itu sudah diakui dunia ya. Iya, Pak. Jadi orang Papua atau orang mana datang ke Jakarta, oh iya, ini bisa menikmati hasil pembangunan nasional di Indonesia seperti ini gitu. Jadi bayangin kita nanti kalau Anies dan Caimin jadi berhasil memimpin negeri ini, bisa berubah semua ya. Ya, tidak ada lagi air mata yang mengalir dari atlet, dari wasit, dari pelatih, nggak ada lagi seperti itu kira-kira, Pak. Itu baru di bidang olahraga. Iya. Lainnya Pak, sekarang ini kita lihat ya, pengusaha sekarang rentenir merajalela, pinjaman online merajalela. Sekarang usaha-usaha kecil semakin hari semakin terpuruk. Gojek, Gokar dan sebagainya. Mungkin Pak Ogger tahu nggak? Saya berkali-kali diskusi dengan mereka tuh meratap karena sudah tidak ada pilihan lain lagi, terpaksa Gojek, Gokar. Saya tanya berapa penghasilan? Penghasilannya kita untuk hidup aja susah. Nah sementara operator itu tuh kalau usah dapat sekitar 25%, Pak. Padahal kan mereka kan hanya bermodalkan IT kan. Kan program itu kan namanya itu kan nggak begitu banyak pakai tenaga orang kan. Semuanya yang kerja itu kan mobilnya punya masyarakat, motornya punya masyarakat. Mereka berkeringat. Tapi semua saya beberapa kali coba semacam wawancara ringan gitu dengan mereka tuh, mereka menangis. Sampai saya bilang, wah ini juga salah satu program nanti kita usulkan kepada pasangan Amin ini apabila nanti menang. Ini kan kalau kita lihat kan ini pemodal, semua pemodal yang menguasai ekonomi kita kan. Bayangkan begitu banyaknya transportasi yang dikelola oleh pengusaha, sebetulnya kan pengusaha lemah semua nih kan. Banyak, tapi banyak juga yang dosen, yang sarjana hukum, yang pengangguran, ya mau nggak ada pilihan lain lagi. Dia nyicil mobil, tapi bayar cicilan pun tuh nggak cukup. Jadi walaupun dia sudah bekerja keras. Nah itu mungkin Pak Ogger sebagai masukan ke tim ke depan nanti itu salah satu yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Yang selama ini yang menikmati hanya pemodal kan. Jadi saya dulu pensiun tanggal 1 Maret 2014.
14. Mm-mm. Mungkin beritanya kalau kita telusuri rekamannya masih ada di media online. Mm. Saya kepengen jadi presiden Satpam, bukan presiden Republik Indonesia, Pak. Ya, kenapa? Pekerjaan Satpam itu pekerjaan mulia. Iya. Ya kan? Kenapa mulia? Mereka garda terdepan untuk pengamanan, Pak. Garda terdepan. Ya kan? Saya sedih waktu tahun 2003 salah. Ada ledakan bom yang di kedutaan Australia. Itu satpamnya jadi korban. Nah, satpam dibawa ke rumah sakit, ya kan, harus ditangani segera, masih ditanya siapa yang jamin. Jadi satpam itu mau meninggalnya susah, apalagi hidup. Ya kan? Jadi kemudian saya pernah ketemu sama direktur utamanya Pegadaian. Nah, dalam undang-undang kepolisian itu di pasal 3 dijelaskan polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban fungsi pemerintah di bidang kepolisian itu dibantu oleh kepolisian khusus, oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang ketiga oleh Pam Swakarsa. Nah, Pam Swakarsa salah satunya satpam. Dan semua unsur ini, elemen ini harus diatur oleh undang-undang. Nah, saya bermimpi, bercita-cita suatu saat kalau diberikan kesempatan atau ada kesempatan, kita bikin undang-undang tentang Pam Swakarsa. Nah, kalau undang-undang Pam Swakarsa, Pak, berkaitan dengan satpam, ya bisa kita ciptakan. Itu hitungan saya waktu saya dengan Dirut Pegadaian. Pegadaian itu punya kurang lebih 4.200 outlet. 4.200 outlet. Nah, kalau 4.200 outlet diisi 10 satpam dengan tugas, mungkin 2 orang pagi, 2 orang malam gitu ya, atau siang gantian, itu 10 orang. Berarti kan ada 42.000 tenaga kerja, Pak, terserap. Baru satu Pegadaian. Bagaimana kalau aset BUMN seluruh diamankan oleh satpam? Nah, kalau ini bisa dibangun, ya kan, yang bagus ke depan nanti, karena satpam ini kan membantu tugas Polri juga di bidang pengamanan. Nah, kalau BUMN ada 60, Pak, yang jaga sampai BRI unit desa. Ngapain kita harus kirim tenaga kerja di luar negeri? Betul. Ya kan? Dia kerja mengamankan BRI ibu-ibu, anaknya udah berangkat sekolah, BRI unit desa misalnya, ya kan? Dia kerja mulai jam 8, jam 12 selesai lah. Nanti ganti yang pria, bapaknya. Kan dia bisa masak nyiapkan anak pulang sekolah. Betul. Nah, kalau sebulan dikasih 5 juta masa kurang, Pak, daripada ke luar negeri. Betul. Ya kan 60 pukul rata dulu lah, itu belum bandara, pelabuhan, Pak, nanti, ya kan? Katakanlah tadi berapa, 42.000 kali 60. Berapa tenaga kerja bisa terserap, Pak? Ya, kali 10 aja udah jadi 420.000. Jadi gini, Pak. Kali 6. Pak Gro, kalau kita lihat dua periode rezim ini, buru-buru mikirin tenaga kerja, Pak. Betul, Pak. Itu dari situ satpam saja, satpam itu tugas mulia. Iya. Jadi ini beban yang terbalik dengan kondisi sekarang ini. Bayangkan kita tenaga kerja kita yang begini banyak, yang nganggur, sekarang impor tenaga sampai jutaan. Itu kan kita kan miris ya. Tapi diprotes sana sini nggak dianggap. Orang-orang lokal pun sudah teriak, berbondong-bondong masuk tenaga asing ke sini. Padahal itu tenaganya bukan tenaga skill. Jadi ini salah satu keprihatinan kita selama 2 periode ya. Memang luar biasa. Ya bagaimana rakyat mau sejahtera sementara orang asingnya dikasih kesempatan. Makanya, Pak, jadi kalau orang di desa, seorang ibu-ibu sebulan dapat uang 5 juta. Suaminya juga kerja satpam, mungkin untuk tugas yang malam dan sebagainya siang ya. Dapat 5 juta. Berarti kan 10 juta keluarga itu dapat sebulan, Pak. Cukup ya. Itu baru satpam. Ya belum nanti ada lapangan kerja baru ya, yang lainnya. Dari situ saja saya udah bisa berhitung. Langsung ciptakan lapangan kerja baru di situ, Pak. Udah. Ya kan? Banyak yang harus dibenahin ya. Iya, nanti aturan ya sedih juga kalau sekarang saya juga baca-baca untuk menjadi satpam waktu itu ada harus membayar untuk resmi ya, untuk masuk ke dalam PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Itu kalau nggak salah bayar 9 atau 9,5 juta untuk mendapat sertifikat satpam. Loh, saya bilang kenapa menjadi satpam harus membayar segitu, menyiapkan anggaran situ? Dari mana dia orang tidak kerja suruh nyiapkan situ? Harusnya kan free dididik jadi satpam. Nah, sekarang untuk menjadi polisi kan tidak bayar, dibayar negara. Menjadi tentara tidak bayar. Betul.
menjadi ketua parpol tidak perlu bayar, ya kan? Menjadi pegawai negeri juga tidak, ya kan? Menjadi bupati, gubernur tidak, menjadi presiden nggak perlu bayar, Pak. Jadi kenapa kok satpam harus bayar? Itu yang saya tanda tanya besar. Mudah-mudahan ini bisa dirubah, mudah-mudahan sudah berubah. Itu tahun 2015 dibikin ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang berkaitan dengan masalah satpam. Makanya saya prihatin. Nah, mudah-mudahan selama 10 tahun itu tidak ada yang nyinggung satpam. Nanti 2024 dengan presiden baru ini bisa disentuh. Dan saya sanggup berikan masukan. Ini kan ujung tombak ya. BUMN disisakan untuk pengamanan, aman kan investasi di bidang security, Pak. Sayang itu loh, kalau nggak dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat kita semua. Jadi gini Pak, kalau kita melihat ya fenomena sekarang kan KKN-nya kan merajalela. Jadi buru-buru mikirin satpam. Oh, gue terlalu mulia mikirin satpam. Ini nggak usah ke satpam. Saya juga prihatin. Pensiunan jenderal berapa Pak? Saya sempat diskusi sama teman saya mantan jenderal. Justru ini Pak. Saya tadi belum masuk ke situ. Nah, kalau satpam yang tadi saya katakan tadi bisa menyerap tenaga satpam yang masih muda-muda, masih fresh, ya kan sudah kita didik dengan tidak membayar. Nah, siapa pengawas mereka, Pak? Ya kan? Nah, pengawas mereka untuk satu provinsi. Hitungan saya kalau kita tunjuk ya 5 sampai 10 tergantung BUMN ya, Pak. Kalau 60 mungkin diisi 60 tiap provinsi. Ya kan? 60 jenderal Pak. 60 kali 30 sekarang berapa? 38, 34 provinsi. Kalikannya berapa? Itu hitungan saya hanya Pegadaian waktu itu, hanya Pegadaian nih. Kira-kira 50 sampai 75 juta. Atau katakan 100 juta masih masuk, Pak. Belum lainnya ya. Itu baru Pegadaian ya. Ngapain pensiun TNI Polri jadi komisaris di BUMN? Jadi pengawas satpam aja Pak, udah. Bangun tidur, pegang HP, buka, cek. Aman Pak, siap. Ada masalah? Ada Pak, sebentar dikit. Ya oke, nanti saya ke sana. Naik sepeda Pak. Jadi pensiunan TNI Polri itu sehat. Ya, kan di kota itu kan kalau dalam kota naik sepeda cukup nih. Kesejahteraan cukup. Kalau ini nggak diperhatikan pensiunan Pak. Ada pensiunan jenderal masih tinggal di asrama. Semir rambutnya nggak bisa Pak, nggak punya duit. Itu yang saya 4,3 juta Pak. Itu yang saya sempat prihatin ya. Saya membawanya ke sana. Jadi mari kita siapkan. Jadi pensiunan jangan lagi tugas seperti masih muda, jangan. Dia pakai HP aja, cek aja. Ya artinya gini, kalau pensiun itu selama-lamanya tidak berubah-berubah, ataupun ada perubahannya kan nilainya nggak sesuai. Padahal kan kalau kita lihat inflasi, nilai rupiah itu kan semakin hari kan semakin apa namanya tinggi kan. Sementara katakan 4 juta oke, mungkin 10 tahun lalu masih oke lah 4 juta. Tapi sekarang 4 juta sudah nggak ada artinya kan. Ya situasi sekarang ya mungkin orang ya jangan sampai bahwa pensiunan tuh diem tuh nggak bicara. Mereka mau bicara dengan siapa? Ya kan? Kan masuk saya bilang kalau misalnya ada Persatuan Purnawirawan, Pak, ya kan? Setelah pensiun itu nggak usah bikin seragam baru, itu duit semua. Betul. Ya pakai baju yang ada aja. Jadi kalau pensiunan itu, misalnya nih ada yang kawannya meninggal, pakai baju pakai dinas upacara sama dengan waktu dipakai terakhir tugas, apa namanya putih. Ya kan? Sekarang dibikin seragam yang kayak seperti berlomba, mau mau pameran baju gitu. Saya makanya kurang tertarik kalau ada Persatuan Purnawirawan yang seragamnya baru lagi. Udah yang lama dipakai aja. Iya. Lebih baik memikirkan apa namanya rakyat kecil ya daripada seragam ya. Loh iya Pak, seperti mau dari mana mereka untuk beli seragam gitu loh. Kalau dikasih gratis, kasih gratis, yang ngasih gratis ya bahkan harus ditelusuri nih. Kalau kita mau open ya, manajemen terbuka nih. Ya. Jangan sampai udah pensiun juga masih dapat yang nggak jelas kan sayang. Gitu. Jadi banyak karut-marut bangsa ini yang mesti dibenahi ya. Ya kalau kita mau berbuat masih ada kesempatan lah. Saya aja begitu pensiun disuruh bayar pajak waktu SPT Pak. Tahun 2014, 2015, 2016 lah. Berapa saya bayar Pak? Ke kantor KPP ya. Hampir 48 juta. Pensiun saya 4,5 juta loh. 4,5 kali 2 bulan itu berapa? Kalau 4, jadi habis pensiun saya untuk bayar ke pajak habis. Ya. Makanya Pak Anies
jemput bola, pensiunan tidak perlu bayar pajak lagi. Iya. Kalau saya bisa ngusulkan Pak, pensiunan pegawai negeri, TNI Polri tidak perlu bayar pajak lagi untuk negara. Biarkan mereka dapat penghasilan berapa, nanti kalau meninggal dunia asetnya untuk anak cucunya. Udah gitu kan, gak ada yang Iya. keleleran Pak nanti. Ya, Itu saya aja. juga mengusulkan supaya pensiun itu juga ditinjau ya setiap tahun. Iya, ngapain harus bayar pajak lagi? Udah. Satu pajak, kedua masalah ya nilai tadi kan, nilai beli itu kan Iya. makin hari kan semakin meningkat kan. Sementara itu aja. Jadi penghargaan terhadap abdi negara itu Iya. nggak terlihat ya, nggak terlihat. Ya pokoknya pegawai negeri TNI Polri setelah usia 58 tidak perlu bayar pajak lagi sama negara lah. Iya, karena sementara di sisi lain ini partai politik yang mereka berpesta pora dengan segala macam KKN-nya, sementara di sisi lain hidupnya menderita ya, menderita terus mau buat apa-apa nggak bisa ya. Ya kalau tertib anggaran, tertib pendapatan ya di daerah lah Pak. APBD bisa dimaksimalkan, mungkin bisa dikali 5 kali lipat masih bisa dinaikkan. Nah, saya selama di TKBP kan lihat kebocoran rumah juga tinggi juga nih. Itu kalau bisa ditingkatkan kan apa yang susah di Indonesia ini Pak? Nggak ada yang susah sebenarnya. Jadi ke depan nanti jangan sampai lagi ada darah dan air mata mengalir di Republik Indonesia lagi kalau presiden baru lah kira-kira gitu. Allah. Harapannya ya. Iya Pak. Tapi saya yakin karena memang kepedulian Pak TNI yang sudah ratusan yang nggak sedikit ya, begitu ratusan dan pengalaman juga cukup banyak. Ini saya memperhatikan belum pernah terjadi di era sebelumnya. Ini baru pertama kali ini. Ini dari mulai daerah Soekarno, era Soeharto, diganti lagi era lainnya. Baru kali ini kepedulian Pak TNI Polri itu yang sudah punawarawan itu terhadap situasi politik ya, yang memang begitu dahsyat ya, luar biasa ya. Yang tadi yang katanya nggak mau cawe-cawe tetap cawe-cawe, bahkan sekarang menyedihkan lagi. Saya benar-benar menyedihkan seorang presiden yang masih menjabat. Mungkin Bapak tahu apa yang terkini. Saya sedih Pak. Saya sebagai LSMP sini kita selalu mengkritisi perilaku politisi. Kita selalu berpartisipasi setiap 5 tahun sekali mendukung calon presiden tanpa minta apapun. Lalu kita support. Yang saya sedih kemarin muncul di iklan. Beliau mengiklankan partai. Presiden sedang aktif, bayangin. Nah, gimana dulu Pak Jenderal Ugro Syahnun? Ini hal-hal yang mungkin orang belum bahas ya. Saya justru terusik sekali saya. Terusik seorang presiden yang masih menjabat sebagai presiden. Dia mengiklankan putranya sebagai ketua umum di partai tersebut. Gimana Pak Jenderal? Ya, kadang-kadang kan ini terlalu euforia pada sesuatu hal gitu, lupakan dirinya siapa. Jadi ke depan nanti ya memang berat ya kalau sudah jadi pejabat publik apalagi sampai tingkat tinggi gitu ya. Ya kaku sih jangan ya, tapi hal-hal mana yang tidak perlu dilakukan kan bisa direm dulu. Jadi apa ya? Kalau zaman dulu mungkin Pak Harto, Presiden Soeharto yang bilang dulu apa ya, maksudnya gini, jangan sampai kita nih merasa bisa, tapi kita bisa merasa. Jadi ya orang-orang seluruh Indonesia lah, saya tidak katakan orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, enggak. Sama sebenarnya dengan usia sudah di atas 35, 40 lah, 40 tahun itu dia bisa merasakan ini boleh, ini tidak, itu apa yang boleh dan tidak itu kan bisa diputuskan sendiri seperti itu. Jadi ya akhirnya di mana-mana kembali lagi bahwa pengalaman dalam hidup itu diperlukan. Jadi jangan sampai ya, saya bisa, semua bisa Pak. Tadi saya katakan lulus akabir suruh jadi Kapolres bisa Pak. Ya kalau bisanya ya bisa duduk pakai pangkat, dikasih pangkat apa bisa letnan 2 langsung pangkat letnan kolonel nggak bisa gitu. Jadi ya mari kita sadari seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin berprestasi ya tunjukkan di masyarakat ada prestasinya, ada rekam jejaknya gitu. Jadi jangan sampai merasa bahwa
gini-gini aja juga jadi nggak boleh, Pak. Ya, ini kan presiden, Pak. Ya. Kan presidennya masih menjabat. Udah ngomong dia tidak mau cawe-cawe dan segala macam. Akhir terbukti semua berbanding terbalik apa yang dikatakan. Ya. Jadi apa namanya, perkataan dan perbuatan berbeda. Muncul lagi beberapa hari terakhir ini mengkampanyekan, dalam arti mengkampanyekan partai politik yang di situ ketua umumnya anaknya. Kan ini memalukan menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut Pak Ogren. Ya kalau saya kan gini, Pak, soalnya pendidikan dulu kita kenal kan ada revolusi mental, ya kan? Jadi sama kita dulu di Akabri itu sepertinya kan berat, sedih gitu. Kita di kosongan sembilan rupa nanti diisi oleh disiplin. Nah, hal-hal seperti ini nih harusnya mungkin ke depan nanti ya jangan sampai terjadi yang seperti sekarang inilah. Ya semacam kalau disebut ya national service atau apa namanya bela negara, tapi bukan untuk kelompok kelompok besar, kelompok kecil. Saya punya grup dengan. Jadi pendidikan seperti ini untuk bangsa dan negara itu perlu, mungkin kayak national service kayak di Singapura gitu ya. Jadi generasi muda itu sudah diisi rasa cintanya pada saat dia akan memasuki usia masuk ke pendidikan tinggi di situ. Nah, kalau ini disampaikan, saya rasa juga kalau orang merasa dirinya tidak mampu, tidak akan menutupi ketidakmampuan dengan bicara semaunya sendiri gitu, Pak. Jadi kita ini dilihat sama Tuhan, dilihat sama malaikat, dilihat sama masyarakat, dilihat keluarga dan sebagainya, dilihat dunia juga dari luar sekarang, zaman seperti sekarang ini. Ya udah dipikir Donald Trump dulu di Amerika, kita bisa lihat diri sini. Iya, makanya saya nonton itu sempat malu ya. Malu kita punya presiden muncul di televisi mengiklankan partai yang di situ anaknya yang baru umur jagung tiba-tiba jadi ketua umum partai, orang tahu persis. Tiba-tiba, jadi kita mesti ngomong apa lagi gitu, Pak, rasanya. Ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi berikutnya lah. Sama dengan gini, saya masuk pendidikan Akabri kepolisian, ya kemudian jadi polisi. Nah, saya tidak bisa langsung anak saya jadikan Kapolres nanti kalau saya jadi Kapolres, nggak bisa, Pak. Iya, ini kan presiden. Ini pendidikan yang sama. Iya, jadi kan ini presiden buruk, Pak. Iya. Presiden buruk kan belum pernah terjadi, makanya ini hal-hal ini memang luar biasa. Belum pernah terjadi aneh-aneh. Jadi kita mungkin berharap ya dalam diskusi atau bisik-bisik politik kita ini yang sudah terlanjur tayang itu mungkin segera stop ya. Ya, nggak perlu lagi harus terjadi lah kita. Siapa yang bisa tertipu dengan situasi sekarang kan nggak bisa. Justru ini pendidikan bagi yang berakal sehat lah. Bahwa yang ditonton ini kadang-kadang kan ada yang membosankan, ada yang menarik, ada yang tidak menarik dan sebagainya. Itu bisa dipilih. Nah, kalau kita yang nonton memilih yang kita sendiri tidak menarik, berarti mungkin perlu kontrol ke dokter ahli jiwa di situ. Jadi cek aja saya gimana gitu. Saya nonton bioskop tapi saya nggak seneng dengan ceritanya di situ. Tapi saya cerita, saya seneng kan nggak bisa, Pak. Orang nggak seneng ya nggak seneng gitu. Saya itu sering berpikir, Pak ya, di lingkaran ring 1 ada ring 2 ya, ada ring 3 kan banyak tuh. Ya walaupun sekarang banyak sudah meninggalkan, Adi Janto meninggalkan, lain-lainnya meninggalkan, banyak sekali pendukung-pendukung berat beliau tuh kan semua meninggalkan ya. Luhut juga lagi kondisi sakit. Sehingga sudah tidak ada kontrol lagi, sehingga seorang presiden mengiklankan partai politik secara nasional. Ini yang saya juga nggak habis pikir. Ya sama dengan gini, Pak. Jadi waktu satpam diganti seragamnya sama dengan seragam polisi. Nah, itu kan juga menarik ya. Saya bilang ini pemikiran siapa sih gitu. Suatu saat saya pagi-pagi di ruko gitu, ada polisi jongkok sambil makan kayak singkong gitu sambil ngerokok. Ini mulai kapan polisi diizinkan di pinggir jalan sambil jongkok makan singkong sambil ngerokok? Masih deket, ternyata satpam. Jadi polisi tidak akan berbuat seperti itu karena ada pendidikannya kan cukup lama, mungkin Akabri 4 tahun kalau 1 tahun. Satpam kan cukup banyak berapa minggu di situ aja kan. Jadi ya tolong ke depan nanti mudah-mudahan ya negara ini menyiapkan untuk ya nggak usah muluk-muluk lah pendidikan semacam rasa cinta
sense of nation belonging ini bentuknya seperti apa ya, supaya ke depan nanti ya paling nggak saya pernah satu alumni pendidikan selama berapa 3-4 bulan di situ aja. Iya. Itu aja. Memang menarik ya. Iya. Jadi Hiruk Pikuk ini memang di 2024 ini menjelang ini luar biasa ya. Banyak hal-hal yang di luar nalar kita ya muncul, kita prihatin. Kalau saya ini sudah ada hampir 400 Pak video yang saya tayang nih. Kita mengkritisi, kita memberi masukan, kita ini. Kenapa? Demi sayang. Sayang dengan bangsa ini gitu loh. Dan malu di dunia internasional gitu. Ya, ya. Kan dunia kan terbuka sekarang. Ya, kalau dia sudah pensiun, sudah tidak menjabat lagi, contoh seperti Donald Trump sekarang dia mengkampanyekan partainya kan itu oke-oke saja. Kan ini masih menjabat, sebentar lagi mau menjalankan tugas. Aduh ya Allah. Ya, ternyata hidup itu ya tidak terlalu sulit, tapi jangan-jangan dianggap ini gampang itu, jangan. Ya kita berharap kan, kita kan bangga seperti Amerika kan, dia bangga kalau dia menyebut presidennya kan, I'm Amerika kan gitu kan. Nah, kita juga bangga seperti itu kan. Tapi kalau kita lihat tontonan presiden saat ini, kita jadi mau ngomong apa yang kita mau ngomong gitu Pak. Makanya mudah-mudahan ke depan nanti ya kita harap sebelum kalau pemilu nanti ya pas pemungutan suara ya dari rumah sudah ada niat gitu aja. Jadi jangan niat setelah jalan dari rumah keluar rumah, jangan. Dari dalam rumah sudah ada niat gitu loh. Udah nanti di tengah-tengah jangan dipengaruhi orang, ada yang mau operasinya nggak usah. Ada think tank dulu ya, ada think tank tuh diniatkan ya. Iya, jadi sama dengan kalau orang Islam mau sholat Idul Adha kan Pak di lapangan. Dari rumah udah niat. Iya. Jadi jangan sampai nanti di tengah dikasih sembako balik lagi nggak jadi sholat itu, jangan. Udah, pokoknya saya niatnya sholat itu lagi sholat. Iya. Kembali lagi ke pasangan Amin Gus Gus Caimin. Terus Jenderal Ugroni, kira-kira apa yang sudah terlihat ya kasat mata dari pandangan seorang Wakapolri ya tentang hukum, tentang sosial dan sebagainya. Ya ini menurut saya ini pasangan yang saat ini saya katakan clear and clean. Jadi nggak bisa lagi diganggu-ganggu gitu loh. Mau dikriminalisasi juga nggak bisa gitu. Jadi ya mari kita sambut ke depan nanti kedua tokoh ini, Pak Anies sama Caimin ini menjadi pemimpin bangsa kita yang benar-benar mampu membawa bangsa dan negara kita ke arah yang lebih makmur, lebih sejahtera, lebih aman dan sebagainya, kepada dan sampai ada lagi malah yang orang akhirnya bersedih lagi kalau ini salah pilih 10 tahun lagi lah. Paling nggak sekarang pemilihan umum kan pasti dua periode rata-rata, ya kan? Jadi mungkin harapan seorang Jenderal Ugroseno terhadap rakyat ya. Iya. Jangan sia-siakan tanggal 14 Februari ini ya. Karena kesempatan satu hari ini, pilihlah satu ya. Karena tidak ada pilihan lain lagi yang terbaik ya saat ini, bisa menurut fakta dan data ya. Kita bicara fakta dan data, bicara selama ini apa yang sudah mereka kerjakan ya. Jadi memilih itu harus satu aja, Pak. Jangan memilih, saya memilih lebih dari satu tuh kan nggak bagus. Gitu. Ya. Jadi usahakan kebiasaan kita nanti supaya adil, supaya sama merata ya pilih satu aja. Satu aja ya? Iya. Cukup satu aja. Cukup satu saja. Iya. Tanggal 14 Februari. Iya. Insya Allah satu hari merubah bangsa ke depan. Iya. Insya Allah. Terima kasih banyak Jenderal Ugroseno, waktunya, visi-visinya. Ini semakin menarik dan tajam ya. Amin. Insya Allah bermanfaat buat netizen dan buat kita semua ya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Kita akan buka sesinya lebih tajam lagi dengan Jenderal Ugroseno, caleg Sumatera Utara. Jangan lupa ya, buat warga Sumatera Utara, pilih ini salah satu jenderal yang bersih. Saya bisa menyaksikan rekam jejak beliau yang
tidak salah ya kalau beliau nanti terpilih, banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Tadi sudah terbuka sebagian ya, itu baru sebagian kecil ya, insya Allah. Baik, makasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Habib. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.